وإلى الحوض واردين وإلى النار نادين وعلى سيارة الكرامات القاعدين وبحور العين المتزوجين ومن سندوس الصورة ولباس المتلبسين ومن طعام الجنة الآكلين والجنان وعصر الصوف المشاردين بأكوابها بارق وكأس من معين مع الذين أنعم الله عليهم والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعلنا في ليلة ذي الشهر السليمة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأسقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut tausiah kita bersama di mobil buka tempat kami silakan. Apa itu? Dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyamin lil mu'minin wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak saudara hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan semuanya satu persatu. Ada guru kita, para ustaz, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita yang tarawih pada malam hari ini Allah berikan rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, ibadah yang sudah kita kerjakan dan belum kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa kuat ibadah, betul? Betul. Dan alhamdulillah sampai saat ini malam yang keberapa? 24. Besok malam ganjil. Ya, alhamdulillah kita kuat ibadah, puasa kita, kuat tarawih kita, kuat membaca Al-Qur'an kita, kemudian kuat sedekah kita, kemudian kita kuat memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Kita kuat, kita mampu, tapi sesungguhnya hakikatnya itu semua atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya kita bisa istiqomah. Inilah hamba-hamba Allah yang sampai malam ini tarawih. Inilah hamba-hamba Allah, pilihan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Inilah kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengukur keimanan kita. Kenapa? Karena yang dipanggil orang beriman. Kalau sampai saat ini kita bisa tarawih ini malam, berarti ini kita kuat imannya. Amin ya rabbal alamin. Mana ada orang yang kurang kuat imannya? Mana itu orang
itu rasanya kalau melihat mobil merah itu rasanya kayak sirup marjan. Kurang kuat tuh imannya, udah ngeluh mulu. Pak Ustadz, saya kalau melihat itu kecoa kayak buah kurma. Ngeluh mulu. Pak Ustadz, itu kalau saya melihat helm Grab kayak kelapa hijau. Kurang kuat imannya. Nah kita nih, insya Allah kita kuat iman kita. Makanya kita capek, kita lelah, ya Bu ya. Ya pengen masuk surga capek dulu, lelah dulu. Makanya ini masa terakhir. Masa pertama turun rahmat, masa yang kedua turun ampunan, masa yang ketiga adalah masa itqum minan nar, yaitu pembebasan api neraka. Sifatnya api itu panas. Maka semua detik-detik akhir Ramadan semua khawatir pada panas, terutama ibu-ibu, ya Bu, tetangga udah beli baju lebaran dia yang panas, tetangga udah bikin kue lebaran dia yang panas. Subhanallah. Makanya lakinya diomelin mulu, digentak-gentak mulu. Pak, tuh anak itu belum beli baju lebaran, akhirnya dia kabur, iktikaf di masjid. Iya, takut diomelin sama bininya. Akhirnya tuh aki-aki ngeliat di beduk, bunyi beduk duduk. Itu artinya tuh duduk yang dulu juga, yang dulu juga. Makanya bapak-bapak nggak beli baju lebaran sama yang dulu juga. Masih bagus ya Pak ya. Biar udah pada kuning, kancing udah pada copot. Udah pakai itu nandain beduk yang dulu juga. Makanya jangan sampai konsentrasi ibadah kita buyar gara-gara mikirin lebaran, ya Bu ya. Sekarang orang udah banyak pindah iktikafnya bukan di masjid, di mall, pasar malam, Alfamidi, betul? Indomaret kumpulnya di situ udah. Sehingga apa? Konsentrasi ibadah kita buyar. Yang seharusnya ini babak final, siapa yang bakal menang ini final? Siapa yang bakal keluar, yang akan mendapat penghargaan, yang akan mendapat piala? Piala apa? Maghfirah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendapat ampunan dari Allah? Ini Allah lihat di detik-detik akhir Ramadan. Makanya ya kita jangan sampai di akhir Ramadan kita ini lalai, kita lupa bahwa inilah yang Allah bakal catat yang akan mendapatkan. Siapa yang mendapat ampunan dari Allah, siapa yang keluar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, fitrah, suci, bersih. Nah ini kita buktikan. Oleh karena itu hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak ada kita umat Islam, orang beriman tidak ada rasa mengeluh. Ya, walaupun tenggorokan udah kering banget, terus berjuang. Ya Bu, tetap semangat. Makanya ada umat Islam sebagian orang mengatakan orang puasa itu tempatnya istirahat, tempatnya orang malas-malasan, tempatnya orang mengantuk, etos kerja menurun, produktivitas itu menurun. Ini yang bukan dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu, puasalah kamu maka mau jadi sehat." Yakinin itu puasa itu jadi sehat. Tasahharu fa inna fis suhur barokah. Sahur itu terdapat barokah. Apa makna barokah? Ada kekuatan. Kita buka sejarah umat Islam saat itu perang Badar, dipimpin oleh baginda Rasul. Umat Islam jumlahnya 313, orang kafir 950, tapi dimenangkan oleh umat Islam. Belum lagi penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, umat Islam menang. Belum lagi perang, namanya pemimpin perang itu Tariq bin Ziyad, menaklukkan daratan Eropa. Itu menang umat Islam. Dan itu saudara terjadi pada bulan suci Ramadan. Lagi puasa, perang. Lagi perang, puasa. Lagi dagang, puasa. Lagi puasa, dagang. Saat itu gak ada yang pernah mengeluh sahabat. Ada sahabat mengeluh, "Ya Rasul, ini kan bulan puasa, kenapa sih kurang tunda aja apa tunda?" Gak ada.
Gak ada yang mengeluh. Ya Rasul, nanti bagaimana kalau kita perang, kita haus, terik matahari ini menyengat ya Rasul. Nanti perang ya Rasul, izinnya minum es kelapa. Nggak ada, sahabat. Ya Rasul, bagaimana nanti kita haus ini Rasul? Ya Rasul, kalau lagi perang, saya ke belakang izin ya Rasul, bikin es kepal Milo. Nggak ada. Kenapa? Karena yakin saat itu Rasul memberikan doktrin. Wahai sahabat, di depanmu ada musuh. Kau perang, kau mati syahid. Kau meninggal dunia, kau mati syahid, masuk surga dijemput bidadari. Itu doktrin Rasulullah. Sehingga apa? Ruhul jihadnya semangat. Sekarang ada penafsiran yang salah. Orang jihad pengen masuk surga, ngebom diri sendiri. Nah, ini yang salah ini. Nah, ada kekuatan yang bikin semangat. Apa? Yaitu kekuatan puasa saat itu sahabat. Kenapa? Karena puasa ada energi baru, ada semangat baru, ada kekuatan baru yang timbul dalam diri. Saat itulah ya umat Islam bisa menang. Makanya umat Islam kita nih sekarang umatnya Nabi, ya jangan udah pernah mengeluh capek banget, ya udah ya Allah lebaran, ya Allah dikit lagi udah habisin apa puasa tuh dan ngeluh mulu ya. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman dipanggil kita. Maka dalam Islam ada yang namanya Islam, 3 Islam. Ya, ada Islam muslimin, ada Islam musiman, ada Islam musingin. Nah, mana Islam nih? Kita nih diperintahkan oleh Allah, disuruh puasa kita puasa, disuruh sholat kita sholat. Nah, ini Islam yang muslimin. Ada Islam musiman. Mana Islam musiman? Kalau lagi ingat, lagi emut, dia puasa, dia sholat. Kalau lagi nggak emut, bodoh amat. Tuh, ada sholat seminggu sekali, Jumatan doang. Ya Allah. Ada setahun sholat cuma 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Ya Allah, tuh lebaran, takbiran, duduk paling depan, nangis paling kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata mereka, nangis apaan lo? Puasa kagak, terawih kagak, nangis paling kencang. Ini musiman nih. Belum lagi Islam musingin, ibu. Ya, yang bikin malaikat bingung nyatetnya. Puasa rajin, sholat rajin, maksiat tekun, ngomongin orang tekun. Tuh, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sodakoh mau nyolong lebih gede, baca Quran setengah jam, ngomongin orang 2 jam. Skor di malaikat, ya Allah lihat rambut merah mulu, gak naik kelas. Nah, ini kita pilih mana Islam kita. Islam yang muslimin, apakah Islam musiman, apakah Islam muslimin? Ya, pusing lagi ada cerita bencong mati. Ya, bencong mati. Tuh, bencong mati yang mati bingung. Ya, repot. Ini Islam pusing ini. Pusing ini pusing. Ya, ambil jerit begitu mandi. Jerit ada buah dadanya. Jerit, begitu mandi lagi, ada burungnya tak pusing. Ada apa? Bencong mandiin. Bukan malah mandiin, malah dia nyanyi basah seluruh tubuh. Bikin pusing tuh malaikat saudara. Nah, oleh karena itu jadikan kita Islam yang muslimin. Nah, kita diawasi oleh Allah, kita dipantau oleh Allah. Maka hadis kusinya as-sawli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita kaji ini artinya as-sawli, ya, puasa itu untukku. Ini seolah-olah Allah butuh sama puasa. Seolah-olah Allah perlu sama ibadah puasa kita. Ini kan sifat mustahil bagi Allah. Kok Allah butuh? Padahal kita yang butuh, makhluknya butuh sama Allah. Nah, ulama mengkaji dalam hal ini, ya. Ulama mengkaji, ada yang mengatakan yang makna as-sawmuli di sini adalah ketika Allah ingin memuliakan sesuatu, maka Allah menisbatkan pada dirinya.
Contoh baitul, rumah. Di muka bumi ini banyak rumah. Ya, ada rumah simpulan, tapi ada satu rumah yang Allah muliakan, kemudian dinisbatkan pada dirinya, yaitu Baitullah, rumah Allah. Allah ingin memuliakan di antara rumah-rumah yang ada di muka bumi ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah, Baitullah, masjid. Ya, bukan Allah itu berdiam di masjid, bukan, tapi Allah saking memuliakannya itu rumah, dia disebutkan pada dirinya. Contoh, Syahrul, bulan. Ada 12 bulan yang Allah muliakan, maka disebut Syahrullah, bulannya Allah. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, bulan Allah dimuliakan. Belum lagi Rasul, utusan. Semua banyak utusan. Ada utusan raja, ada utusan presiden, tapi ada satu yang Allah muliakan, yang Allah angkat derajatnya, yaitu Rasulullah. Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Makanya di setiap ibadah ada satu ibadah yang Allah muliakan, yaitu ibadah puasa. Maka kalimatnya as-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Malaikat rakib diam udah, semua malaikat diam, aku sendiri yang akan mencatatnya. Aku sendiri yang akan mengawasinya. Aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada hamba. Subhanallah. Ini makna as-saumu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah puasa ini makan tempo waktu yang lama, enggak sebentar. Karena waktu yang lama, maka kita merasakan kedekatan kebersamaan dengan Allah. Sholat cuma 5 menit, kita merasakan kedekatan Allah cuma 5 menit doang. Tapi yang namanya ibadah puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari, disitulah kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang kita dapat orang beriman. Tidak semuanya orang keluar dapat ampunan Allah. Ada yang tidak dapat ampunan Allah. Siapa itu dia? Orang puasa masih syirik, masih musyrik sama Allah. Siapa lagi? Orang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang suka mabok, minum minuman keras, ya, orang yang memutuskan tali silaturahim ini di akhir Ramadan, dia nggak dapat apa-apa. Nah, kita nih alhamdulillah, yuk sama-sama kita istiqomah, semangat kita jangan sampai mengendor. Terus di akhir Ramadan ini insya Allah kita semua dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan buat kita menjadi semangat, Allah berikan kekuatan, ya, terus kekuatan yang baru buat kita bagi orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.